Pernahkah kamu melihat ke langit malam dan bertanya-tanya, untuk apa semua ini ada? Bintang, galaksi, planet, dan bahkan kita sendiri. Bagaimana jika semua kemegahan ini, pada akhirnya, hanya akan lenyap tanpa sisa? Ini bukan sekadar pertanyaan iseng, tapi sebuah pemikiran mendalam yang telah menghantui para ilmuwan, filsuf, dan pemuka agama selama berabad-abad. Hari ini, mari kita jelajahi salah satu pertanyaan paling fundamental. Apa makna dari segalanya jika alam semesta ditakdirkan untuk hancur? Dari sudut pandang sains, kisah alam semesta kita dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dengan sebuah peristiwa dahsyat yang kita kenal sebagai Big Bang. Dari titik singularitas yang tak terbayangkan padat dan panasnya, ruang dan waktu mulai mengembang, membentuk segala sesuatu yang kita lihat hari ini. Tokoh-tokoh seperti Georges Lemaitre, seorang imam sekaligus fisikawan, pertama kali mengusulkan gagasan ini, yang kemudian didukung oleh pengamatan Edwin Hubble tentang galaksi-galaksi yang saling menjauh. Sains modern, melalui teleskop canggih seperti teleskop luar angkasa James Webb, terus memberikan kita potongan-potongan puzzle tentang masa lalu kosmik kita. Namun, jika ada awal, apakah pasti ada akhir? Kosmologi modern menawarkan beberapa skenario suram tentang nasib akhir alam semesta. Salah satunya adalah heat death atau kematian panas. Dalam skenario ini, alam semesta terus mengembang selamanya. Galaksi-galaksi akan saling menjauh hingga langit malam menjadi gelap total. Bintang-bintang akan kehabisan bahan bakar dan mati satu persatu, meninggalkan sisa-sisa dingin seperti katai putih dan lubang hitam. Akhirnya, setelah triliunan tahun, bahkan lubang hitam pun akan menguap melalui radiasi Hawking. Alam semesta akan menjadi lautan partikel subatomik yang dingin, gelap, dan kosong, di mana tidak ada lagi proses termodinamika yang bisa terjadi. Semuanya berhenti. Skenario lain yang tak kalah dramatis adalah Big Crunch. Jika gravitasi di alam semesta cukup kuat untuk menghentikan dan membalikan ekspansi, maka semua materi akan mulai tertarik kembali ke satu titik. Galaksi-galaksi akan bertabrakan, suhu akan meningkat drastis, dan akhirnya seluruh alam semesta runtuh, kembali menjadi singularitas yang panas dan padat, mirip seperti kondisi sebelum Big Bang. Sebuah kebalikan total dari penciptaannya. Ada juga Big Rip atau robekan besar. Skenario ini didasarkan pada keberadaan energi gelap, kekuatan misterius yang mempercepat ekspansi alam semesta. Jika kekuatan energi gelap ini terus meningkat, suatu saat nanti ia akan menjadi begitu kuat sehingga mampu mengatasi semua gaya fundamental lainnya. Pertama, ia akan merobek galaksi-galaksi, kemudian sistem bintang dan planet. Akhirnya, gaya ini akan merobek molekul, atom, dan bahkan inti atom itu sendiri. Segala sesuatu di alam semesta akan hancur menjadi partikel-partikel elementer yang tak terikat. Pertanyaannya, seberapa pasti prediksi ini? Saat ini, data pengamatan paling mendukung skenario heat death, karena ekspansi alam semesta tampaknya memang sedang dipercepat. Namun, sifat energi gelap masih menjadi misteri terbesar dalam fisika. Kita belum tahu pasti apakah kekuatannya akan tetap konstan, meningkat, atau melemah di masa depan. Jadi, nasib akhir alam semesta masih merupakan sebuah pertanyaan terbuka. Mengetahui bahwa semua ini bisa berakhir, wajar jika kita merasa cemas. Jika alam semesta pada akhirnya akan menjadi kosong dan mati, apa gunanya semua perjuangan kita? Apa makna dari cinta, seni, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang kita bangun dengan susah payah? Disinilah filsafat hadir untuk membantu kita berpikir. Kaum nihilis mungkin akan berkata, tidak ada gunanya sama sekali. Semuanya sia-sia. Jika tidak ada akhir yang abadi, maka tidak ada makna yang abadi pula. Namun, banyak filsuf, terutama dari aliran eksistensialis seperti Albert Camus, menawarkan pandangan yang berbeda. Justru karena alam semesta ini fana dan tidak peduli pada kita, hidup kita menjadi sangat berharga. Makna bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar sana, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Bayangkan Sisyphus, tokoh mitologi Yunani yang dihukum untuk mendorong batu besar ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya menggelinding kembali ke bawah selamanya. Camus berpendapat bahwa kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Kebahagiaannya datang dari pemberontakan melawan absurditas nasibnya, dari perjuangan itu sendiri. Sama seperti Sisyphus, kita menciptakan makna dalam perjuangan kita membangun peradaban, menciptakan seni, dan mencintai satu sama lain. Meskipun kita tahu semua itu tidak akan bertahan selamanya. Keindahan sebuah bunga sakura tidak berkurang hanya karena ia akan gugur. Justru kefanannya itulah yang membuatnya begitu indah. Agama, di sisi lain, menawarkan narasi yang sama sekali berbeda tentang akhir zaman atau eskatologi. Dalam banyak tradisi agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme,
Akhir dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju realitas baru. Ini adalah momen penghakiman, di mana perbuatan baik dan buruk akan ditimbang, dan alam semesta akan diciptakan kembali dalam bentuk yang lebih sempurna. Akhir zaman bukanlah kehancuran total, melainkan pemurnian dan pembaruan. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan ilahi dan membawa orang-orang beriman menuju kehidupan abadi di surga atau dunia baru. Lalu, mengapa ada orang yang seolah-olah menantikan datangnya akhir zaman? Apakah mereka senang dunia ini hancur? Dari sudut pandang psikologi dan sosiologi, fenomena ini kompleks. Bagi sebagian orang, terutama yang merasa tertindas atau tidak adil, gagasan tentang akhir zaman yang membawa penghakiman adalah sumber harapan. Ini adalah janji bahwa penderitaan mereka akan berakhir dan keadilan akan ditegakkan. Ini bukan tentang menikmati kehancuran, melainkan kerinduan akan pembebasan dan tatanan dunia yang lebih baik, yang adil menurut keyakinan mereka. Jadi, untuk apa kita ada? Untuk apa makhluk yang bisa berpikir, merasa, dan merenungkan keberadaannya sendiri ini diciptakan? Jika panggung kosmik tempat kita tampil pada akhirnya akan dibongkar, mungkin keberadaan kita adalah cara alam semesta untuk menyadari dirinya sendiri. Melalui mata kita, alam semesta melihat keindahannya. Melalui pikiran kita, ia memahami hukum-hukumnya. Melalui seni kita, ia mengekspresikan kreativitasnya. Kita adalah saksi kosmik. Keberadaan kita, meskipun singkat dalam skala waktu alam semesta, memberikan momen kesadaran pada kosmos yang bisu. Lalu, haruskah kita berhenti berusaha jika kita tahu semuanya akan berakhir? Apakah masih ada alasan untuk membangun ilmu pengetahuan, menciptakan karya seni, atau menegakkan moralitas? Tentu saja ada. Argumen melawannya mungkin mengatakan bahwa itu sia-sia, seperti membangun istana pasir di tepi pantai yang akan tersapu ombak. Tapi argumen yang mendukungnya jauh lebih kuat. Kita membangun bukan untuk keabadian kosmik, tapi untuk kemanusiaan di sini dan saat ini. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Kita menciptakan seni untuk berbagi emosi dan memperkaya pengalaman manusia. Kita menegakkan moralitas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan welas asih bagi generasi kita dan generasi mendatang. Tujuan kita bukanlah untuk mengalahkan entropi atau melawan akhir alam semesta. Itu adalah pertempuran yang tidak bisa kita menangkan. Tujuan kita adalah untuk mengisi jeda waktu singkat yang kita miliki antara Big Bang dan akhir zaman dengan makna, keindahan, dan kasih sayang. Respons rasional kita terhadap kefanaan kosmik bukanlah keputusasaan, melainkan urgensi. Justru karena waktu kita terbatas, setiap momen menjadi sangat berharga. Setiap tindakan kebaikan, setiap penemuan ilmiah, setiap karya seni, menjadi cahaya kecil yang kita nyalakan dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang nasib alam semesta membawa kita kembali pada diri kita sendiri. Apa yang akan kamu lakukan dengan waktu yang kamu miliki? Apakah kamu akan putus asa karena tahu semuanya akan berakhir? Atau kamu akan menjalani hidup dengan lebih penuh semangat, menciptakan makna di setiap langkahnya? Pilihan ada di tangan kita. Alam semesta mungkin memiliki takdirnya sendiri, tetapi kita, sebagai manusia, memiliki kekuatan untuk menentukan takdir kita sendiri di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten yang mengajak berpikir seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.